Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji adalah milik Allah yang menciptakan ruang dan waktu, benda dan tempat. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seraya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih berada di bulan Al-Muharram, di tahun yang baru 1446 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan terakhir dari 3 bulan haram yang berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Karena 1 bulan yang tersisa dari 4 bulan haram adalah Rajab Mudhar. Bulan Al-Muharram memang bulan yang dikenal ya oleh bangsa Arab dari sejak pra-Islam. Mereka sudah menamakan bulan itu dengan nama Al-Muharram, bulan yang disucikan, bulan yang dihormati. Kemudian Allah menetapkan bulan itu juga di dalam Islam sebagai bulan Al-Muharram, sehingga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi bertambah nilainya, sebagaimana larangan-larangan Allah juga bertambah nilai keburukannya jika dilakukan di bulan Al-Muharram. Sehingga kita mendapatkan bahwa di antara ruang, waktu, benda, dan tempat ini ada memang waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga tempat-tempat atau benda-benda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu itu bulan Al-Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Rajab. Di antara bagian waktu yang lain adalah misalnya sa'ah mustajabah, waktu dikabulkannya doa seperti bainal azan wal iqamah, waktu di antara azan dan iqamah. Dia menjadi waktu yang bernilai karena kata Nabi itu waktu dikabulkannya doa. Kemudian misalnya ada sulusul lailil akhir, 3/4 malam yang terakhir. Itu juga menjadi waktu yang bernilai lebih daripada yang lainnya. Ada juga sifatnya hari, misalnya Yaumul Jumu'ah, hari Jumat bagi kita umat Islam. Kalau bagi orang Yahudi yaitu hari Sabtu. Jadi jangankan hanya buat kita, orang Yahudi saja ketika mereka diberikan waktu hari Sabtu,
itu menjadi waktu yang sangat istimewa bagi mereka. Tetapi mereka pernah jatuh dalam suatu hilah namanya. Hilah itu apa maksudnya? Hilah itu kecerdasan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang di luar nalar orang biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kepada mereka kalau hari Sabtu itu ikan-ikan pada menepi ke pinggir laut. Mudah sekali untuk ditangkap dan banyak sekali jumlahnya. Tetapi pada waktu itu Allah menguji mereka, nggak boleh justru menangkap ikan. Hari Sabtu adalah hari yang Allah pilih untuk mereka beribadah. Gak usah mereka sibuk memikirkan atau menangkap ikan-ikan. Lalu mereka membuat hilah, ya, dengan cara hari Jumat memasang perangkap, ya, di laut, ya. Di saat ikan-ikan belum pada hadir, dia sudah pasang perangkap, karena dia tahu besok hari Sabtu, ya, mereka nggak boleh mengambil ikan. Jadi perangkap ikannya dibuat hari Jumat. Maka pada hari Sabtu ikan-ikan itu datang ke perangkap itu, masuk, dan mereka membiarkan ikan-ikan itu. Lalu di hari Ahadnya baru mereka mengambil ikan-ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menghukum mereka. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah wajah mereka itu menjadi monyet. Qiradatan khasiin. Ya, Allah ubah wajah mereka itu menjadi wajah monyet yang hina. Qiradatan khasiin. Karena, ya, sebagai simbol bagi ketamakan, ya, kecerdasan yang mereka gunakan untuk merekayasa hukum Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh ketamakan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi tempat, ada juga tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah masjid. Masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia namanya Baitullah. Tetapi begitulah manusia, kadang-kadang kecerdasan yang mereka miliki ini digunakan untuk melampiaskan keinginan, hawa nafsu mereka, digunakan untuk mencapai keinginan-keinginan mereka. Misalnya di zaman dulu, dalam sejarah Arab ada ada dua orang sepasang kekasih yang bernama Isaf dan Nailah. Isaf bin Bagi dan Nailah bintu Wa'il. Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah sangat rindu, lama tak bertemu. Lalu mereka berpikir untuk menunaikan keinginan mereka. Nah, di musim haji mereka berangkat haji. Jadi Ka'bah atau Mekah dijadikan sebagai tempat bertemu untuk mereka berdua. Yang satu dari Yaman, ya, minal Yaman. Maka ketika musim haji mereka berangkat bertemu di Makkah, tepatnya di Ka'bah, ya. Setelah selesai tawaf, maka kedua orang ini mencari-cari ruang dan waktu kapan orang itu lalai dan sepi, senyap. Lalu mereka menerobos masuk ke dalam Ka'bah dan melakukan hubungan zina di dalam Ka'bah. Padahal tempat itu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berzina di dalam Ka'bah. Maka dalam sejarah Arab, dua orang ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu, bukan cuma lingkungan doang,
Di negeri kita ada Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Tapi di Arab pada sejarah itu 2 orang sepasang kasih dikutuk menjadi batu karena berzina di dalam Ka'bah. Sehingga mereka pada kemudian waktu orang-orang Arab menjadikan mereka sebagai pelajaran. Jadi batu itu diletakkan, yang satu di Ka'bah, yang satu di Ma'u Zamzam, di sumur Zamzam. Kemudian orang Arab pun yang bertawaf, yang menunaikan ibadah haji melihat patung tersebut awal-awalnya untuk mengambil pelajaran. Tuh jangan sampai kayak begitu tuh, ya, berzina di dalam Ka'bah dikutuk jadi batu. Tetapi lama-lama cerita tentang kutukan itu hilang. Tetapi bendanya masih ada, patungnya itu. Dan dia mengundang hadir patung-patung yang lain, khususnya patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Dialah orang pertama yang membawa atau mengimpor patung dari Syam, dibawa ke dalam bangsa Arab. Kemudian bertambah menyebarlah patung-patung itu menjadi sebagai tuhan-tuhan yang disembah oleh bangsa Arab. Sehingga di Ka'bah itu tidak kurang dari 360 berhala, 4 yang paling besar di sekitaran Ka'bah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sebuah hilah namanya. Hilah yang seringkali digunakan oleh orang-orang cerdas tetapi untuk tujuan yang tidak benar. Padahal sebenarnya hilah itu memiliki hukum yang netral. Ya. Kecerdasan seseorang bisa dihukum enggak? Orang cerdas bisa dihukum nggak Pak? Ya nggak bisa. Orang cerdas itu kan, ya, apa hukumnya? Nggak ada. Sebagaimana pisau, apa hukum pisau? Ya nggak ada. Kalau dia pakai untuk potong sayuran, potong daging, membuat masakan, beda nilainya kalau dia dipakai untuk membunuh orang atau menodong orang, ya, beda. Jadi sebenarnya netral. Tetapi seringkali hilah ini hanya digunakan oleh orang-orang yang jahat dan orang-orang yang buruk. Seringkali begitu kan? Hilah namanya. Seperti tadi, orang-orang Yahudi dalam rangka memuaskan kerakusan mereka, ketamakan mereka, mereka membuat hilah. Kecerdasan mereka itu, ya udah, kalau hari Sabtu nggak boleh ngambil ikan, tetapi ikan justru banyak hari Sabtu. Yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Allah cerita dalam Quran, memang kami sengaja buat kalau hari Sabtu itu justru ikan pada banyak, sementara mereka nggak boleh mengambil ikan. Selain hari Sabtu kami uji nggak ada ikan. Maka orang-orang Yahudi menggunakan kecerdasan mereka untuk isqatu wajibin namanya, digunakan untuk menggugurkan kewajiban atau untuk tahlilul muharramat. Dalam hal ini tahlil al-muharramat. Kecerdasan mereka digunakan untuk menghalalkan yang haram, yaitu nggak boleh ngambil ikan, tetapi dia pasang di hari Jumat. Ikan datang hari Sabtu, diambilnya hari Ahad. Ini rekayasa hukum kayak gini bisa nggak Pak? Pinter nggak dia? Cerdas nggak? Cerdas. Ya udah, nggak bisa hari Sabtu, pasang Jumat, ambil Ahad. Tetapi Allah nggak suka kalau kecerdasan itu diambil, dipakai untuk tahlilul muharramat, menghalalkan yang haram, atau isqatu wajibin, menggugurkan yang wajib, ya. Itu Allah nggak suka. Tetapi untuk yang baik-baik Allah suka. Hilah untuk yang baik-baik Allah suka. Dan ini ternyata Allah ajarkan dalam Al-Quran kepada para nabi. Kecerdasan itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, kenapa seringkali kecerdasan itu dipakai oleh orang-orang jahat, orang-orang buruk, tetapi orang-orang baik kok nggak dipakai kecerdasan itu? Padahal di Quran seliweran tentang hilah yang Allah ajarkan kepada para nabi. Misalnya untuk membongkar kejahatan dan kebohongan ikhwatu Yusuf,
Allah mengajarkan kepada Yusuf satu buah hilah, kecerdasan. Gimana cara melawan orang-orang yang pinter bohong. Pinter apa? Bohong. Gimana nggak pinter? Saudara-saudara Yusuf itu berhasil mengelabui bapaknya sendiri selama 40 tahun. Dengan tetap kepada kebohongannya, Yusuf dimakan oleh serigala. Mati Yusuf itu. Mereka pernah buat baju Yusuf dilumuri dengan darah. Itu kecerdasan namanya. Dia mau bikin rekayasa. Baju Yusuf dilumuri dengan darah. Untuk mengambil narasi Yusuf dimakan serigala. Dan kebohongan itu terus berlangsung lama sekali, sampai membuat Nabi Yakub itu buta matanya, sakit, sedih dia, nangis terus. Tafta'u tazkuru Yusuf. Kata mereka, ayah ini ingatnya Yusuf aja. Udah dibilang mati Yusuf itu, dimakan serigala mati. Udah puluhan tahun berlalu masih aja ingat Yusuf. Karena Yakub masalah, dia bilang inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku tahu dari Allah tentang peristiwa ini, tetapi Nabi Yakub nggak punya hilah, nggak punya cara gimana ngebongkar kebohongan saudara-saudaranya, sampai akhirnya Allah yang mengajarkan kepada Yusuf satu buah hilah, cara membongkar kebohongan saudara-saudaranya, yaitu ketika Nabi Yusuf sudah berhasil menjadi bendahara Mesir, datanglah saudara-saudaranya dari negeri Kan'an butuh kepada gandum. Dan Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Ya. Maka muncullah hilah kecerdasan yang akan digunakan untuk membongkar kejahatan saudara-saudaranya itu yang berbohong. Nabi Yusuf kasih mereka gandum. Dan mereka memberikan bidoah. Waktu itu pakai barter. Mesir memberikan gandum, mereka dari negeri Kan'an memberikan barang-barang tukeran. Nah, tetapi sama Nabi Yusuf, barang-barang mereka dikembalikan, dimasukkan dalam gandum-gandum mereka itu barang-barang mereka yang mereka serahkan. Sehingga ketika mereka pulang menemui ayahnya di negeri Kan'an, mereka terkejut melihat ruddat ilaina bidoatuna. Wahai ayah, lihat barang-barang yang kita serahkan sebagai barter ternyata dipulangin. Gandum dikasih, barang dikembalikan. Memang benar orang itu sangat baik sekali, kata mereka. Nah, jadi di sini mereka sudah mulai kena perangkap Nabi Yusuf dalam bentuk kecerdasan, perangkap Nabi Yusuf, yaitu agar mereka kembali lagi ke Mesir. Waktu itu dengan harapan Nabi Yusuf mereka kembali ke Mesir dengan jumlah yang lebih komplit. Karena Nabi Yusuf melihat ada satu saudaranya yang kandungnya itu Bunyamin belum datang. Lalu mereka meminta izin kepada ayahnya untuk balik lagi ke Mesir. Karena mereka dapat gandum yang banyak. Setelah gandum-gandum itu sudah menipis dan mau habis, mereka izin lagi untuk berangkat ke Mesir. Kemudian untuk bisa datang ke Mesir, Nabi Yusuf bilang, kalian kalau mau datang lagi mesti membawa jumlah yang lebih banyak dan lebih lengkap. Sehingga mereka merayu kepada sang ayah untuk mengizinkan Bunyamin bersama dengan mereka. Awalnya sang ayah menolak. Nggak boleh. Dulu aja kamu minta izin bahwa Yusuf, abangnya Bunyamin, gak balik lagi, dibawa dalam keadaan sehat, pulang-pulang kau bilang mati dimakan serigala. Gak mau ya. Tetapi sang ayah dirayu terus, wahai ayah, bukankah di Mesir ini orangnya baik dan dia akan berikan kita gandum yang lebih banyak kalau kita membawa lengkap saudara kita Bunyamin. Kami berjanji, kami bersumpah bahwa kami akan membawa kembali Bunyamin. Akhirnya dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan dibawalah Bunyamin ke sana. Nah, di sana Nabi Yusuf menerapkan kecerdasan yang kedua, hilah namanya.
Setelah mereka mendapatkan gandum yang banyak, Nabi Yusuf memasukkan piala atau gelas raja itu ke dalam kantong gandumnya Bunyamin tanpa sepengetahuan mereka semua. Sehingga ketika mereka pulang, mereka pun diteriaki, ayyatuhal 'ir innakum lasariqun, wahai rombongan, sesungguhnya kalian adalah pencuri. Terkejut mereka. Ya, pada kali pertama mereka pulang dengan senang hati, tanpa beban, rasa bahagia. Ini pulang yang kedua, mereka diteriaki sebagai pencuri. Ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Maka mereka kembali tanya, ya, madza tafkidun? Memang apa yang hilang dari kalian? Nafkidu suwa'al malik. Kami kehilangan gelas, ya, atau piala raja untuk mengambil itu gandum. Maka mereka bilang, kami nggak mencuri, nggak mungkin kami mencuri, nggak mungkin kami mencuri. Lalu mereka bilang, kalau ada pencuri gimana? Ya kalau di negeri kami hukuman pencuri ya dia yang dipenjara. Kalau satu rombongan itu ada pencurinya, nggak semuanya ditangkap, cuman ada barang di tangan dia saja yang dia ditahan. Fama jazauhu, apa balasannya kalau memang kalian ada pencurinya? Man wujida fi rahlihi fa huwa jazauh, kata mereka. Siapa yang ketangkep pada dirinya ada barang curian, maka dia ditahan. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'ai akhi. Maka Nabi Yusuf memulai penggeledahan. Dimulai dengan yang lain, bukan Bunyamin. Enggak ada kosong sampai terakhir Bunyamin diperiksa, ada di situ. Sebelum Nabi Yusuf mengatakan apa-apa kepada mereka, justru saudara-saudaranya lagi yang bikin kacau lagi. Dia bilang apa? Memang Bunyamin ini 11-12 sama saudaranya Yusuf, katanya. Di depan Nabi Yusuf mereka bilang apa? Ini emang dia punya abang namanya Yusuf nih, dari dulu sejak kecil tukang nyolong, katanya. Di depan Nabi Yusuf mereka memfitnah lagi Yusuf dan adiknya. Tetapi kecerdasan Nabi Yusuf, dia tidak menampakkan wajah benci dan marah pada mereka. Slow aja, ya. Kata Yusuf, ya sudah, sebenarnya antum syarum makan atau lebih jelek lagi. Karena apa? Karena nyebut-nyebut orang lain yang gak ada urusan dengan peristiwa ini. Akhirnya Nabi Yusuf bilang, kalau gitu saudara kalian ditahan. Maka mereka pulang dalam keadaan sedih, kecewa, takut. Waduh, nanti bapak marah ini. Kita berjanji nggak akan meninggalkan Bunyamin. Sekarang Bunyamin ditangkap. Mereka khawatir, takut, kecewa. Yusuf bahagia ketemu saudaranya. Nabi Yusuf bilang terang-terangan, ada Yusuf, aku Yusuf saudaramu. Bunyamin pun mengingat kembali dia adalah Yusuf. Dia belum mati. Seperti yang diyakini oleh ayahnya, dia belum mati dan itu berita adalah bohong. Cuman sang ayah nggak punya hilah, nggak punya kecerdasan untuk membongkar itu. Nabi Yusuf lah yang diberikan oleh Allah untuk membongkarnya. Akhirnya mereka pulang, ya, tanpa membawa Bunyamin. Singkat cerita, Nabi Yusuf berhasil memerintahkan mereka untuk membawa masuk ayah dan ibunya sekaligus. Fadkhulu Misra insyaallah aminin. Bawalah ayah kalian dan ibu kalian ke dalam Mesir, insyaallah amin, insyaallah aman. Maka dibawalah. Ketika mereka komplit semuanya, disitulah Nabi Yusuf membuka jati dirinya sekaligus membongkar perbuatan saudara-saudaranya yang telah berbohong selama 40 tahun. Itu yang namanya hilah, kecerdasan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi Yusuf, Al-Quran gue cerita bagaimana kecerdasan Nabi Ayub dalam hilah. Allah yang mengajarkan, jangan kau batalkan sumpah. Kau telah bersumpah memukul istrimu 100, tetapi nggak mungkin kau pukul istri yang sudah merawatmu sakit selama 18 tahun. Samani asrata sana, 18 tahun sang istri merawat suami, ya, yang sakit
Bahkan dia rela bekerja mencari nafkah untuk makan berdua. Tetapi hanya karena satu buah kesalahan, Nabi Yakub bersumpah, insyafahullah, kalau Allah sembuhkan dia, maka dia akan dipukul. Maka Allah bilang, jangan batalkan sumpah, tetapi buatlah kecerdasan. Ya, kau bilang mau pukul dia 100, jangan frekuensinya 100 kali, tapi ambil alat pukulnya jerami itu sebanyak 100, ikat jadi satu, pukul 1 kali. Nah, Allah berfirman, wa khudh biyadika diksan fadrib bihi wa la tahnas. Ambil 100 ikat jerami, pukul 1 kali istrimu, jangan batalkan sumpah. Itulah yang namanya cerdas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa hijrah, nah kita di bulan Muharram, ingatan kita kepada apa? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Bagaimana kecerdasan Nabi dalam hijrah? Bagaimana hilah Nabi? Padahal Nabi ini diancam, dibunuh, dihalang-halangi, dicegah, ya. Mereka nggak suka Nabi tinggal di Mekah, tapi ketika Nabi mau hijrah tetap dikejar-kejar juga. Aneh. Mereka melarang Nabi bergerak di Mekah. Ketika Nabi mau cari lahan yang lain, dicegah juga sama mereka. Tetapi Allah berikan kecerdasan, hilah namanya. Jadi peristiwa itu pertama adalah Nabi memerintahkan kepada Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Ini satu buah hilah namanya. Jadi supaya orang-orang mengira Nabi belum pergi, maka mesti ada orang yang menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya. Maka Ali suruh, Ali kamu tidur di sini. Besok kalau orang-orang minta barang amanah, berikan barang amanah itu. Jadi Nabi itu meskipun dibenci, orang tahu dia jujur, tetap ngasih amanah. Anehnya itu orang kafir, dia punya barang dititipin sama Nabi karena tahu Nabi amanah, nggak akan hianat. Tetapi mereka benci kalau Nabi berdakwah. Maka Nabi pesan sama Ali, Ali kamu tidur di sini, dengan harapan orang-orang tidak mengira Nabi keluar rumah untuk hijrah. Tetapi barang amanah tetap mesti dikembalikan. Besok kalau mereka datang, ya kasih barang amanah ini. Maka Nabi keluar malam-malam, bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq sediakan 2 ekor binatang tunggangan yang diserahkan kata Nabi, 2 ekor ini berikan kepada penunjuk jalan. Ya, nanti kita ketemu saja di Gua Sur namanya, di Gua Sur. Nah sementara di rumah, putri Abu Bakar ini diinterogasi oleh kakeknya sendiri, bapaknya Abu Bakar. Waktu itu belum masuk Islam, namanya Abu Quhafah. Dia bilang, Asma, mana bapakmu? Bapak kamu ini sering banget membuat hal-hal yang membuat kamu menderita, katanya. Jadi kakeknya Asma ini belum Islam, ya masih nggak suka kalau Abu Bakar itu berjuang bersama dengan Nabi. Sementara Asma dia sudah mendukung perjuangan bapaknya bersama Nabi SAW. Maka Asma dia cerita, aku ambil batu yang tipis-tipis menyerupai uang-uang dinar, kukumpulkan, taruh di tempat penyimpanan uang, lalu aku tutup dengan kain, kemudian ku tarik kakek, karena kakeknya buta, di Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar itu matanya buta, udah tua. Ku letakkan tangan dia di atas batu-batu itu, ku bilang, kayak nih bapak ninggalin uang banyak banget. Maka Abu Quhafah bilang, oh iya banyak nih uang. Jadi batu itu disangka uang. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka membuat hati sang kakek tenang dan tidak terus menyalahkan Abu Bakar. Jadi Asma Allah kasih apa? Kecerdasan berbentuk hilah, bukan uang tapi batu, tetapi dengan tujuan yang baik. Dia berbohong, tapi nggak bisa disebut berbohong karena tujuannya adalah baik, yaitu menghilangkan kecemasan si kakek sekaligus untuk menunjukkan keberpihakan dengan kebenaran. Dipegang, oh ternyata bapakmu orang baik, dia tinggalkan uang yang banyak dan cukup untuk kalian.
Maka Asma cerita sebenarnya bukan uang itu, tetapi adalah batu-batu tipis yang menyerupai uang. Akhirnya apa? Akhirnya di tengah jalan Nabi dikejar oleh orang. Jadi biasa orang-orang kafir itu dia punya mata-mata juga, punya spionase gitu. Maka di tengah jalan ternyata memang Abu Bakar itu lebih familiar daripada Nabi. Karena Nabi kan sibuk berdakwah di Mekah. Sementara Abu Bakar kan masih aktivitas berdagang ke Syam, kemana-mana. Jadi muka Abu Bakar lebih dikenal di daerah luar daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ketahuan oleh mata-mata, Abu Bakar ditanya, Abu Bakrin, siapa orang ini? Maksud Nabi ini siapa? Karena nggak dikenal Nabi itu, wajahnya nggak dikenal. Siapa orang ini? Maka Abu Bakar mengatakan, rojulun yahdini sabil. Ini hanyalah seorang lelaki yang menunjukkan jalan. Jadi kalimat Abu Bakar, lelaki yang menunjukkan jalan, ini bentuk hilah, kecerdasan untuk menyelamatkan diri. Sebenarnya yang dimaksud sama Abu Bakar, rojulun yahdini sabil adalah ayat Quran. Nabi itu disebut Yahdi as-sabil, seorang manusia yang menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya agama. Jadi sabil itu adalah agama. Tetapi ucapan Abu Bakar yang ditangkap sama mata-mata itu adalah penunjuk jalan dengan makna guidance, guide, penunjuk jalan. Sehingga orang itu pun hilang kecurigaannya ketika Abu Bakar mengatakan rajulun yahdini sabil. Maka dia kembali menginterogasi Nabi. Maka ditanya sama dia, kalau dia penunjuk jalan, emang dia dari mana? Min aina anta? Emang kamu dari mana? Gitu. Maka Nabi menggunakan kecerdasan bentuknya hilah. Nabi bilang min ma, dari air. Yang ditangkap oleh orang itu ma, yaitu nama kampung air namanya. Jadi di negeri Yaman ada nama kampung, yaitu kampung air yang dia tangkap. Kamu dari mana? Minma, dari kampung air. Padahal yang Nabi maksud adalah seperti yang Allah katakan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia hendaknya memperhatikan dari apa dia diciptakan. Maka Allah menjawab, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air, mimma, air yang memancar, yaitu air mani. Jadi Nabi menjawab dengan jawaban yang benar, tetapi bisa mengelabui orang kafir tadi. Mimma, aku diciptakan, aku itu berasal dari air, maksud dari air yang memancar, yaitu air mani. Tetapi yang dikira oleh orang kafir, dia berasal dari kampung air. Ini namanya apa? Namanya hilah, kecerdasan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak dalam ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwa orang-orang soleh, bahkan para nabi, para sahabat itu menggunakan hilah, satu cara mencapai tujuan yang tidak bisa dideteksi oleh orang jahat. Misalnya Utsman bin Affan, dia dapati orang-orang Islam itu airnya dimonopoli sama orang Yahudi. Orang Yahudi punya sumur, air dimonopoli, orang Islam suruh beli air. Maka Utsman melihat, wah ini air dimonopoli nih sama orang Yahudi. Gimana caranya biar pindah gitu kan? Maka Utsman bin Affan datang kepada orang Yahudi, sumurnya saya beli dah. Sumur saya beli dengan harga yang mahal. Kata orang Yahudi, wah nggak mau saya jual sumur saya. Ini kan sumber penghasilan saya. Jualan air satu-satu bisa jualan air nih. Ya nggak mau. Lalu Utsman berpikir, gimana cara mengelabui orang Yahudi agar dia mau menjual sumurnya. Tetapi tujuannya baik Utsman, untuk menyelamatkan orang Islam. Jadi boleh hilah seperti ini, kecerdasan seperti ini boleh. Kata Utsman, Yahudi, kalau kamu jual separuh aja kepada saya, kamu dapat untung 2. Pertama, kamu masih bisa jualan air, kan punya kamu juga di sumur. Dan kamu dapat uang cash, ya, dapat uang cash.
Yahudi mikir, bener juga tuh Utsman tuh. Saya kan nggak perlu memiliki keseluruhan air ini, ya. Saya jual aja sahamnya setengah 50%. Saya dapat duit cash 50% dari harga sumur. Sementara 50% saya masih bisa tetap jualan. Paling-paling Utsman berbagi doang sama orang Islam. Jadi mikirnya dia persaingan kompetitor pribadi-pribadi. Saya dapat 2 kali lipat, si Utsman malah rugi. Dia keluar duit dan dia dikasih airnya gratis, nggak bakal dapat apa-apa kan. Jadi orang Yahudi itu mikirnya kompetitor pribadi. Saya dapat 2, Utsman nihil. Dia keluar duit dan nggak bisa jualan. Tetapi pemikiran Utsman nggak begitu. Akhirnya berlakulah dijual separuh. Seneng Yahudi, wah dapat duit cash, sumur nggak lepas. Tetapi pada hari berikutnya mulai dia menyadari kecerdasan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman, wahai orang-orang Islam, sekarang kalian bebas mengambil air hari ini. Kumpulkan wadah-wadah kalian, penuhi dengan air-air, sehingga kalian besok nggak perlu beli air lagi. Akhirnya orang Islam datang, mengisi penuh wadah-wadah mereka. Dan besok ketika waktu orang Yahudi jualan air, nggak ada satupun yang datang membeli air. Bok jidat ya kira-kira orang Yahudi. Bok jidat ya. Waduh pintar juga tuh si Utsman tuh. Nggak ada yang beli air saya, katanya udah penuh semua. Ya. Besokannya begitu, kata Utsman, wahai orang Islam, penuhi wadah-wadah kalian, isi penuh air, sehingga besok kalian nggak perlu beli lagi. Akhirnya hari-hari berganti, orang Yahudi mikir, waduh, nggak ada yang beli lagi air saya. Nah ketika dia mendapati itu, Utsman datang lagi. Tak ada jalan bagimu kecuali menjual secara keseluruhan sumur itu kepadaku. Akhirnya mau tak mau, suka tak suka, orang Yahudi lepas semua saham air itu kepada Utsman bin Affan. Ketika komplit Utsman bin Affan memiliki saham 100% pada air itu, maka Utsman mengatakan, kuwakofkan sumur ini untuk orang-orang Islam. Maka setiap hari yang dulunya hanya selang-seling sehari-sehari, sekarang setiap hari orang Islam boleh mengambil air sepuas mereka. Cerdas kan begitu? Cerdas. Ini yang namanya hilah, ya, kecerdasan, ya, meskipun tanda kutip mengelabui, tetapi ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi, kepada orang soleh, kepada para sahabat Nabi, bahkan ulama-ulama kita, semacam Imam Syafi'i menggunakan ini kecerdasan ketika dia punya prinsip bahwa nggak boleh menjual najis. Najis itu haram dijual, maka hasil harganya pun haram. Dan di satu sisi ada orang-orang yang butuh pada najis, misalnya untuk menyuburkan tanaman, kan pakai kotoran hewan, ya, pupuk kotoran hewan bisa menjadi pupuk. Tetapi kata Imam Syafi'i nggak boleh menjual, karena barang najis nggak boleh. Syarat bolehnya jual beli, barang yang dijual belikan itu barang suci. Kalau barang najis, harganya pun haram. Tetapi bukan berarti nanti tidak ada jalan dan solusi. Allah mengajarkan satu buah hilah. Maka dalam mazhab Syafi'i, ya, kalian tidak menjual barang najisnya, tetapi kalian menggunakan akadnya bukan baik, bukan jual beli, tetapi akadnya ijaroh, yaitu kalian mengambil upah dari kerja memindahkan. Jadi barang najis dari tempat A kan perlu ada tenaga untuk mengumpulkannya, butuh alat juga untuk memindahkannya ke tempat si B. Si B butuh kepada kotoran, tetapi si A ini, ya, nggak bisa menjual. Maka untuk memindahkan itu diambillah ijar, upah. Sementara kotorannya itu bukan jual beli, yaitu naqlul yadi, pemindahan hak milik namanya. Udah hibah, dikasih aja. Ini mah kotoran saya kasih, nggak dijual, tetapi ada ongkos, ada biaya yang harus kalian berikan untuk memindahkan ini. Nah, itu namanya hilah. Seperti
ulama kontemporer ketika mereka membuat bank syariah, ini juga dalam bentuk hilah namanya. Ketika ada orang butuh mobil atau motor, ya, tapi mereka nggak punya uang, kecuali mesti lewat finance, orang ketiga memberikan pinjaman uang, lalu mereka membayar dengan berlebih bunga, ya kan gitu. Jadi si A minjem dari finance B untuk beli kendaraan motor di dealer, lalu dia membayar hutangnya dengan bunga, kan nggak boleh akad riba. Tetapi zaman sudah begitu, di mana orang-orang itu mesti terlibat kepada sistem ini. Maka bank syariah membuat hilah namanya, membuat cara cerdas, yaitu dengan membeli kebutuhan orang dengan harga cash dan menjualnya kepada orang itu dengan harga kredit. Jadi tidak melibatkan orang ketiga. Kamu butuh apa? Mobil pick up untuk usaha kamu. Ya sudah, saya beli mobil yang kamu inginkan sama bank nih, dibeli cash. Udah dibeli cash, kata bank, ini mobil saya jual ke kamu dengan harga kredit. Belinya misalnya 300 juta, dijualnya dengan harga 370 juta dengan waktu sekian tahun. Ini namanya hilah. Jadi nggak pakai akad riba. Gitu. Dari mana bank itu bisa punya duit? Kok bisa beli? Dari uang nasabah. Loh, berarti pakai duit orang. Ama nasabahnya dibikin akad. Apa itu namanya? Mudorobah. Nah, jadi untuk yang butuh kendaraan pakai akad murobahah namanya. Dia beli cash, dijual kredit. Untuk pemilik uang dibikin akad mudorobah. Uangmu ku kelola, nanti hasil kelolaku ku bagi untungnya untuk kamu, namanya mudorobah. Ini namanya bentuk hilah namanya. Kepada nasabah pakai akad mudorobah, kepada pembutuh kendaraan dia pakai akad murobah. Sementara para nasabah yang tidak mau dipakai uangnya pakai akadnya wadiah. Kamu nitip saja, tak dipakai uang kamu sebagai barang titipan, dan juga tidak bertambah uang kamu dari hasil kerja kami mengelola uang. Itu namanya hilah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hilah seperti ini perlu diketahui oleh banyak orang. Karena kadang-kadang dia dibutuhkan pada bidang ekonomi, kadang-kadang dia dibutuhkan dalam bidang hukum, dan kadang-kadang dia dibutuhkan juga dalam bidang politik. Karena seringkali dalam politik global, politik dunia, seringkali mungkin kita mendengar, seringkali umat Islam dikelabui, seringkali dibohongi, khususnya sama negeri-negeri yang disebut sebagai adik kuasa. Mereka memiliki standar ganda. Ya, standar ganda itu dalam rangka mengelabui orang-orang di dunia. Maka sebenarnya hilah kalau hari ini seringkali dipakai oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang buruk untuk mencapai tujuan mereka dalam rangka isqatu wajib, menggugurkan kewajiban, tahlilul muharramat, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram. Maka sebenarnya orang-orang baik diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hilah, tetapi dalam rangka isbatu haqqin wa ibtalu batil, untuk mengokohkan kebenaran dan untuk membatalkan kebatilan. Maka hendaknya orang-orang baik menggunakan hilah untuk melawan orang-orang yang jahat dan buruk. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kira-kira kebayang nggak dengan kita apa hilah yang bisa kita buat untuk bisa menyampaikan kebenaran, kebaikan, membongkar keburukan, kemudian membatalkan yang batil, dan menetapkan yang hak sebagai sebuah kebenaran. Hari ini seringkali orang Islam dikelabui oleh orang-orang itu, sementara Allah mengajarkan hilah kepada nabi-nabinya, kepada para sahabat, bahkan kepada para alim ulama. Jadi pesan saya mungkin di pagi hari ini yang ingin saya sampaikan dalam pengajian ini, ada satu buah hilah
yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hari ini seringkali tidak digunakan oleh orang-orang baik, justru dipakainya oleh orang-orang yang jahat dan buruk. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika ada soal dan diskusi, saya persilakan. Ada apa? Soal tentang hilang. Tidak ada. Atau yang lain boleh juga deh. Enggak usah tentang hilang, apa saja. Baik, kalau memang nggak ada juga, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.